Selamat siang Bu, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk kami, yang dimana kami akan mewawancarai Ibu mengenai sistem kepramukaan yang ada di SD Semansa Pelajaran ini. Perkenalkan Bu, nama saya Ani Jimbolon. Saya Keisha Dina Sekarang. Kami dari Universitas Terbuka Medan. Adapun pertanyaan yang akan kita tanyakan yaitu bagaimana struktur organisasi kepengurusan pramuka sekolah Ibu? Baik, jadi saya ingin menjelaskan di sini struktur kepramukaan di sekolah kita itu di tahun 2024 sekolah kita sudah disahkan gugus depannya dan diundang dari WhatsApp kemarin untuk mensahkannya. Jadi struktur organisasi kepemimpinan di SD Pramuka di SD Swasta Sinusuk ini sudah tercatat semuanya. Siapa ketuanya, siapa pembina putra, siapa pembina putri. Begitu. Jadi kalau misalnya ada Bapak perlu boleh strukturnya nanti boleh saya kasih juga sama Ibu. Jadi di dalam pramuka ini agak berbeda dia. Kalau misalnya seperti kalau di sekolah kan kepala sekolah, wakil kepala sekolah gitu kan. Jadi kalau di pramuka itu dia ada namanya ketua gugus depan gitu. Kalau di pramuka itu disebut dengan gugus depan. Jadi di pramuka ini nama gugus depan kita itu gugus depan SD Sinusuk Pelajaran dan ada nomornya sudah disahkan. Jadi ada ketuanya, sekretarisnya, ada bendahara begitu, dan ada pembina putra dan pembina putri. Jadi pembina putra ini nanti dia yang akan membina yang putra untuk anggota pramuka dan pembina putri untuk yang membina putri. Jadi kalau di SD itu biasanya disebut dengan siaga namanya, ada 3 bulan yang biasanya untuk pramuka kan. Jadi kalau SD itu namanya siaga. Nah itu sistem kepemimpinan. Kalau untuk jadwalnya itu kapan saja dilakukan? Jadi kalau jadwalnya di SD kita ini diwajibkan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu dilakukan ekstrakurikuler di sekolah kita. Jadi setiap hari Jumat itu dilakukan di sekolah kita setiap jam setengah 2 dimulai dan akan pulang setengah 4 begitu. Lalu Bu, untuk kegiatan pramuka di sekolah ini Bu, apakah ada kegiatan yang dilakukan secara rutin atau ada kegiatan yang tidak dilakukan secara rutin? Ada. Kalau kegiatan rutinnya itu di dalam pramuka itu biasanya ada upacara pembuka. Setelah upacara pembuka nanti barulah kami menyampaikan materi. Nah, itu yang harus wajib kami lakukan setiap pertemuan karena ada TKU-nya setiap pertemuan itu ada materinya yang harus kami sampaikan. Jadi yang wajib itu harus ada upacara pembukanya, penyampaian materinya, lalu upacara penutup. Itu yang kalau wajib dia. Dan kalau dia yang nggak rutin itu bisa contoh kegiatannya misalnya kami persari perkembangan sehari itu kan. Nah itu harus ada konsepnya kami buat dulu gitu dan nggak rutinnya harus kami lakukan ada persari gitu sesuai dengan program kami juga gitu. Misalnya per 1 semester kami buat persari sekali gitu. Itu yang tidak rutinnya. Kalau untuk sarana dan prasarana yang digunakan Bu, apa aja? Nah, kalau untuk prasarana dan prasarana di sekolah kita untuk pramuka memang belum semuanya tercukupi, belum semuanya lengkap itu. Tapi kalau untuk prasarana itu contohnya bendera, tiang benderanya itu ada juga di sekolah kita. Karena untuk upacara pembuka begitu perlu bendera. Bendera ini berbeda dengan bendera yang di sekolah ya. Yang tiang itu berbeda, dia khusus gitu. Yang ini pun bawa, ada juga tubuhnya gitu benderanya. Lalu ada juga kalau misalnya ada materi semapor, sanjit semapor itu ada juga alatnya yang benderanya itu sudah ada. Lalu tali temali dari gitu. Jadi sarana dan prasarana untuk pramuka ada juga khusus ruangnya dibuat di sekolah kita untuk alat-alat pramuka. Lalu bagaimana sistem penilaian kegiatan kepramukaan yang dibentuk di sekolah? Jadi penilaian untuk sistem kepramukaan di sekolah kita ini kan di dalam pramuka kami pembina
putra dan putri bertugas membuat TKU, tanda kesepakatan umum. Jadi TKU ini isinya yang harus dicapai siswa, materi yang harus dicapai siswa. Jadi setiap pertemuan itu sebenarnya ada penilaiannya. Jadi seperti rapor sebenarnya. Jadi TKU ini nanti misalnya contohnya lagi ya panen memasak misalnya gitu. Jadi ada penilaiannya nanti di panen memasak ini. Ada nanti juga ujiannya kami buat. Gitu. Jadi nggak cuma panen memasak, ini semua yang bersangkut paut dengan kepramukaan. Misalnya tadi temani, misalnya kalau ada materi sandi morse, semua dinilai itu. Jadi penilaiannya ini nanti kemana? Di dalam rapor siswa nanti untuk akhir semester nanti diterakan itu nilainya. Nanti ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka A gitu. Jadi ekstrakurikuler ini juga bukan hanya untuk ekstrakurikuler aja. Jadi tetap juga ini untuk penilaian siswa dinilai rapor gitu. Juga apa saja Kak prestasi yang sudah diraih melalui kegiatan kepramukaan ini? Kalau prestasi memang sudah cukup banyak untuk kepramukaan. Hanya saja untuk program dari kuarter sendiri memang belum ada program mereka. Jadi kalau misalnya pun ada program mereka, kita tetap juga ikut untuk menjalankan ini. Tapi kalau prestasi-prestasi yang lainnya, misalnya tadi ikut baris berbaris kemarin juara 1 dari tingkat kabupaten. Terus lomba-lomba misalnya lari itu juga termasuk juga itu dalam kepramukaan, baris berbaris, lari. Jadi setiap ada kegiatan seperti itu anggota pramuka yang kami gunakan. Terus Bu, dari semua kegiatan yang dilaksanakan, tantangan apa saja yang sering dialami dalam kepramukaan? Kalau tantangannya di sekolah ini, mungkin di sekolah ini banyak beberapa ekstrakurikuler, kan? Ada beberapa cabang ekstrakurikulernya. Kadang-kadang anak ini kan bosan atau dia kadang jenuh atau dia punya teman yang lain di ekstrakurikuler yang lain. Nah, dia merasa kayak aku bosan aja pramuka ini, dia ganti ke ekskul yang lain sehingga anggota pramuka kita berkurang. Itu sering. Nah, kemudian ada juga beberapa sarana prasarana yang belum lengkap di sekolah ini. Misalnya kayak kemarin kami melakukan pesari, tenda belum disediakan dari sekolah. Jadi itulah tantangannya. Jadi sarana prasarana itu sebenarnya harus dipenuhi dari sekolah. Itulah tantangannya. Saya temukan Itu saja pertanyaan yang ingin kami tanyakan Bu. Terima kasih atas penjelasan Ibu, sehingga kami sudah mengetahui bagaimana sistem kepramukaan yang ada di SD semester ini. Terima kasih Bu. Dan harapan kami semua dengan adanya ekstrakurikuler kepramukaan yang dibentuk di SD ini dapat menjadikan siswa itu menjadi yang lebih berkarakter, berdisiplin dan bertanggung jawab. Dan harapan kami juga semoga kepramukaan ini semakin maju ke depannya. Terima kasih atas